Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Iya, pagi hari ini alhamdulillahirobbilalamin kita bisa berkumpul ya untuk melakukan perkuliahan konsep teknologi. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 dengan materi teknologi komputer ya. Nah, di pertemuan ini sebetulnya masih ada keterkaitan ya, ada keterkaitan dengan pembahasan sebelum-sebelumnya. Jadi yang sebelumnya kan kita membahas tentang sistem informasi, tentang teknologi komunikasi, lalu tentang industri ya. Nah ini sangat berhubungan erat dengan industri terutama, di mana si teknologi komputer ini bisa merubah revolusi industri, bisa bisa menghasilkan, bisa menciptakan sebuah situasi yang kita sebut sebagai revolusi industri. Ya, revolusi industri ketiga ya. Nah, ketiga kemudian masuk sekarang ke revolusi industri keempat. Nah, di mana komputer ini merupakan sebuah teknologi yang ditemukan awalnya itu hanya berfungsi untuk membantu manusia dalam proses perhitungan ya. Nah, makanya kita simak dulu ininya awal mulanya seperti apa ya tentang teknologi komputer itu sendiri. Oke, slide-nya sudah ada. Oke. Ya, kita mulai dari pengertiannya dulu, di mana komputer ini pada awalnya diartikan sebagai alat hitung ya, alat untuk menghitung. Jadi sebuah teknologi atau alat ya, karena kita tahu pengertian teknologi itu sendiri adalah sebuah alat ya untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, salah satunya dalam membantu proses perhitungan itu dinamakan komputer pada awalnya ya. Jadi sebetulnya komputer itu hanya sebuah alat hitung awalnya, karena memang digunakan untuk membantu proses perhitungan. Nah, kemudian sejak tahun 1897 komputer diartikan sebagai semua alat atau mesin yang digunakan untuk menghitung. Jadi lebih di lebih ditekankan lagi ya komputer itu pada tahun 1897. Ya, termasuk semua yang yang membantu dalam proses perhitungan. Nah, lalu ketika masa modern ini masuk ke abad 20 ya, masuk ke abad 20 itu disebut sebagai masa modern, di mana perkembangan si mesin hitung ini gitu ya, alat penghitung ini ternyata bisa bervariasi ya, bentuknya bervariasi, lalu fungsi-fungsinya pun jadi bisa banyak ya, semakin semakin banyak permasalahan-permasalahan yang dibantu dipecahkan oleh alat ini begitu. Nah, sehingga eh, mengalami perubahan makna gitu, namanya perubahan makna di mana komputer pada di zaman masa modern itu diartikan sebagai alat elektronik ya, alat elektronik digital. Nah, di sini ada kata-kata digitalnya yang diprogram untuk melakukan operasi matematika dan operasi logika. Ya, tentunya operasi matematika dan operasi logika ini ya berfungsi untuk meringankan atau membantu proses pekerjaan manusia. Nah, lalu kita simak dulu sedikit tentang sejarahnya ya, sejarah komputer itu sendiri. Nah, sejarah komputer itu sendiri dibagi menjadi 6 fase. Fase di mana komputer sebelum abad 20 ya, lalu yang tadi kita kenal ya sebelum abad 20 itu disebut sebagai alat hitung ya, hanya sebagai alat hitung. Lalu komputer sebagai computing device pertama ya, lalu komputer analog ya, lalu masa-masa komputer digital dan masuk ke komputer modern, kemudian mobile computers ya. Mobile computer itu komputer yang bisa portable ya, portable komputer. Nah, di sini terlihat ya perkembangannya dari mulai yang sangat sederhana hingga sampai yang lebih canggih ya seperti ini ya, yang mungkin masih, kalau misalnya ini masih sederhana untuk alat-alat menghitung, di sini computing device, nah bentuknya juga sudah berubah-ubah ya, dari mulai yang sangat besar, sebesar satu ruangan. Nah, membutuhkan satu ruangan sampai sekarang mungkin sangat kecil ya, bahkan bisa seperti smartphone ya masuk ke dalam saku gitu.
Nah, seperti itu. Ya, kita masuk ke komputer sebelum abad 20 ya. Nah, di sini ada pengertian komputer sebelum abad 20 itu kan sebagai alat hitung ya. Komputer gitu, compute gitu kan. Komputer dari asal katanya kan dari menghitung. Jadi kalau komputer ya alat untuk menghitung sebetulnya. Nah, di abad sebelum abad 20 ini banyak beberapa alat yang ditemukan ya. Beberapa alat yang ditemukan di antaranya seperti telistrik, abacus ya, di Antikythera, lalu planisphère, lalu ada astrolabe dan slide rules ya. Nah, ini kan contoh-contoh yang bisa kita lihat yang digunakan sebelum abad 20, dan walaupun mungkin sampai sekarang masih ada yang digunakan ya seperti ini ya, abacus ini sebetulnya masih digunakan juga gitu sampai sekarang karena lebih untuk beberapa orang ini lebih praktis. Nah, di sini ada contoh ya, kayak telestik itu bentuknya seperti ini. Jadi dia berupa potongan-potongan apa namanya, kayu ya, potongan kayu atau yang gunanya untuk mencatat juga atau juga bisa untuk mengirimkan pesan ya. Nah, seperti itu. Lalu ada abacus, sempoa ini yang dibuat untuk perhitungan aritmetika. Lalu di sini ada planisphère, itu gambaran letak posisi bintang. Jadi di sini di apa, sudah diciptakan sebuah alat yang membantu dalam pencatatan posisi bintang untuk astronomi tentunya. Lalu ada astrolabe ya, di sini juga sama dipergunakan untuk perhitungan astronomi. Ada slide rules. Nah, slide rule ini ditemukan ya sekitar abad ke-17 ya, 1600-an. Nah, 1600-an yang dipublikasi dari yang ketika saat itu sudah ditemukan konsep logaritma ya, bukan algoritma ya, tapi logaritma. Nah, slide rule ini adalah komputer analog yang dioperasikan menggunakan tangan ya untuk melakukan perkalian, pembagian gitu. Jadi semacam eh, apa, tabel gitu ya, semacam tabel tapi bisa dikombinasikan seperti itu. Nah, lalu juga ada Antikythera ya, ini sebetulnya ancient ya, ancient teknologi ini sebetulnya yang sampai saat ini pun sebetulnya masih dilakukan penelitian tentang Antikythera ini sebetulnya alat untuk apa, tapi mungkin sekarang sudah mulai agak terlihat jawabannya bahwa alat ini sebetulnya digunakan untuk perhitungan astronomi di masa lalu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke komputer setelah menjelang abad 20 ya. Jadi di akhir-akhir abad 19 ya. Di situ sudah mulai ada konsep tentang komputer. Tapi awal mulanya itu dimulai ketika di tahun sekitar tahun 1833 ya, yang kita kenal dengan seorang ahli namanya Charles Babbage ya. Ya, Charles Babbage ini adalah seorang matematika dari Inggris ya, yang mengemukakan konsep komputer ya, yang dapat diprogram. Jadi sebelumnya kan pada masa ini gitu ya, pada abad ini kan sebetulnya komputer itu hanya berupa alat hitung gitu ya. Nah, tapi Charles Babbage di sini sudah memiliki ide bahwa alat hitung tersebut ternyata bisa diprogram gitu, bisa membuat sebuah alat hitung yang bisa diprogram. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, sejak saat itulah ya, oleh sebagian ahli Charles Babbage itu dikenal sebagai father of computer. Karena memang idenya ini sebetulnya baru ya pada masa itu gitu, pada masa 1833 ya, di mana pada saat itu mungkin orang masih menggunakan alat hitungnya yang sangat sederhana gitu ya. Tapi pada saat itu pemikiran dari Charles Babbage sudah sangat jauh ke depan ya, sehingga dia berusaha untuk menciptakan idenya tersebut ya dengan mesin-mesin yang akan dia ciptakan. Namun pada saat itu memang terkendala dengan part-part yang digunakan dan dengan biaya yang diperlukan. Nah, sehingga dia mengalami kendala ya ketika menciptakan mesinnya sendiri. Adapun gambar-gambar ini sebetulnya di yang ini ya, gambar-gambar ini sebetulnya alat-alat yang sudah diciptakan di abad 20 ya. Jadi
Di sini dia sudah mulai membuat sebuah alat yang bisa ngeprogram untuk perhitungan aritmetika, untuk logika percabangan, looping. Nah, ini sudah mulai ada ide di sana, walaupun mungkin bentuknya mechanical ya. Jadi bentuknya seperti mekanik ya, tidak ada listrik sama sekali seperti itu. Nah, di sini kita lihat apa namanya? Pada masa itu ya, Charles Babbage itu kan masih di tahun di abad ke-19 ya, di abad ke-19 lah, tahun 1800-an. Dia apa namanya membuat langsung si part-partnya itu dengan tangan gitu ya, maksudnya handmade gitu langsung gitu ya. Dan ini menjadi permasalahan terbesar karena ternyata untuk menciptakan mesin yang dia pikirkan itu memerlukan part yang sangat banyak gitu. Part yang sangat banyak dan juga tentunya memerlukan biaya, dan akhirnya pemerintahan Inggris saat itu juga sampai tidak bisa membiayai hal tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu memang masanya belum sampai ke sana. Jadi industri pun belum bisa mendukung ke arah sana. Jadi makanya ide dari konsep seorang Charles Babbage itu dikatakan oleh orang-orang sekitar, orang-orang sekarang ya, zaman sekarang sebetulnya yang menyatakan bahwa wah ini terlalu cepat 100 tahun. Karena pada masa itu ya orang-orang di sekitar kebanyakan mungkin tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Babbage ya, oleh Charles Babbage itu. Nah, setelah Charles Babbage ini gagal menyelesaikan mesinnya, ya dia mengasih nama mesinnya adalah The Analytical Engine akibat keterbatasan dana dan sumber daya pada masa itu. Nah, ini dilanjutkan oleh anaknya itu Henry Prevost Babbage ya. Nah, Henry Prevost ini menyelesaikan pekerjaannya dengan membuat versi yang lebih sederhana. Jadi disederhanakan peralatannya. Nah, di sini dia menamakan The Mill ya, ada Analytical Engines Computing Unit-nya, dan akan ini pun terjadi di tahun 1888 di akhir abad 19. Nah, lalu Henry Babbage ini sukses mendemonstrasikan hasil ciptaannya itu di tahun 1906. Jadi di awal abad 20. Makanya tadi ketika sudah berhasil mendemonstrasikan, nah di sini sudah mulai era baru, orang berpikir bahwa sebuah komputer atau alat hitung itu ternyata bisa program, bisa dimodifikasi menggunakan logika-logika ya, logika-logika pemrograman. Walaupun masih sangat sederhana proses inputan programnya, karena di sini komputernya juga masih berbentuk bukan ini ya, bukan analog, malah mekanik ya, mekanik, tidak ada listrik sama sekali yang digunakan di sini. Nah, ini kalian bisa cek di YouTube-nya, di sini ada salah satu linknya, link di sini tentang alat dari Charles Babbage yang sebetulnya ini dibangunnya bukan pada tahun 1800-an, tapi pada tahun 1900-an, 970-an malah ya. Makanya disebut wah ini idenya terlalu terlalu apa? Canggih 100 tahun pada masa itu, karena ternyata si mesin yang istilahnya konsep dari Charles Babbage ini baru bisa dibuat itu sekitar di pertengahan abad 20 malah ya, pertengahan abad 20. Nah, dari sini sebetulnya titik tolak di mana konsep di mana komputer itu bisa diprogram. Nah, lalu orang sudah mulai apa namanya terjadi perkembangan di mana saat itu sudah ditemukan listrik ditemukan dan dimodifikasi dengan si komputer itu sendiri, sehingga muncullah sebuah komputer analog. Nah, komputer analog. Nah, komputer analog adalah sebuah komputer yang menggunakan sinyal kontinu atau analog proses ya untuk operasinya. Nah, sinyal kontinu di sini artinya seperti frekuensi ya, seperti frekuensi radio gitu. Itu kan sinyalnya kontinu ya, tidak tidak istilahnya tidak persis lah, tidak precise kayak digital. Kalau digital kan 0101 udah pasti gitu nilainya, tapi kalau analog itu pasti tidak terlalu persis karena dia bersifatnya mengalir seperti sebuah frekuensi suara seperti itu. Nah, di sini ketika paruh pertama abad 20, berarti sekitar 1920-an lah ya.
itu banyak kebutuhan komputasi ilmiah ya dipenuhi oleh komputer analog ini. Terus menggunakan model mekanis atau elektrik ya dari suatu masalah sebagai dasar untuk komputasinya. Namun komputer analog ini tidak dapat diprogram pada umumnya, tidak memiliki keserbagunaan dan akurasi dibandingkan dengan komputer digital modern. Nah, artinya memang si komputer analog ini diciptakan untuk satu permasalahan. Jadi satu permasalahan apa dibuat alat. Nah, alat tersebut untuk menghitung suatu permasalahan gitu. Namun tidak bisa satu alat bisa menyelesaikan beberapa masalah gitu. Jadi di programnya itu hanya sekali gitu, sekali untuk satu alat. Nah, di sini eh, mulai ketika pertengahan abad 20 tahun 1950-an kesuksesan komputer elektronik digital ya, ketika ini ada digital ini telah mulai mengakhiri dari era komputer analog ya pada saat itu. Nah, dari komputer digital ini menggunakan konsep elektromekanikal. Nah, elektromekanikal itu seperti apa? Ketika ini juga awal mulanya dari idenya Charles Babbage ya, dia menggunakan membuat gitu sebuah alat berbentuk mekanik ya, alat komputer tapi mekanik. Nah, itu memberikan ide kepada ilmuwan setelahnya ketika ditemukan listrik elektromagnetik ya, ketika ditemukan listrik. Lalu ditemukannya juga sistem digital ya, sistem digital. Sistem digital itu sistem perhitungan 0101 ya. Nah, itu yang walaupun sederhana 0101, tapi dari sini bila dipadukan dengan listrik itu bisa menghasilkan kombinasi yang sangat beragam ya, sehingga kita kenal sebetulnya komputer yang sekarang itu yaitu dari kombinasi 0101 itu. Nah, kalau di sini 0101-nya di mana gitu. 0101-nya gini, jadi ketika si alat itu dialiri listrik, maka itu bernilai 1. Tapi jika alat itu tidak dialiri listrik, berarti dia bernilai 0. Alatnya apa? Nah, nanti ya saya jelaskan. Alatnya tuh yang dialirkan listriknya tuh apa gitu. Nah, di sini ada sejarahnya juga ketika seorang ilmuwan dari Jerman ya, dia membuat sebuah komputer digital ya yang menggunakan apa namanya konsep ini ya, menggunakan konsep ini. Dia menggunakan pada saat Perang Dunia tentunya ya, tahun 1939, 1941 Perang Dunia Kedua. Nah, dia juga menggunakan relay sebanyak 2000 relay, terus bisa juga memproses panjang kata sampai 22 bit ya. Terus beroperasi dengan frekuensi clock speed sekitar 5 sampai 10 Hz. Nah, kode-kode program yang diberikan pada komputer digital ini bisa disimpan dalam memori ya, dalam memori. Jadi pada saat itu sudah mulai bisa membuat sebuah komputer yang disimpan programnya di sebuah komputer digital yang diprogram gitu ya, yang diprogram. Nah, kita lanjutkan ke alat apa sih yang dialirkan ke listrik gitu ya. Ya, alat listrik itu adalah vakum ya, vacuum tubes ya, atau tabung hampa udara sebetulnya ya. Nah, si tabung hampa udara itu bisa dialiri listrik. Nah, di sini bisa menjadi kode. Nah, ketika si vacuum tubes itu dialiri listrik, maka dia bernilai 1. Kalau misalnya tidak dialiri listrik, berarti dia bernilai 0. Nah, dari kombinasi 0101 ini ya, vacuum tubes ini digunakan sebagai alat digital electronic circuit ya pada saat ini. Jadi dirangkai ya menjadi sebuah rangkaian elektronik ya, lalu menggantikan hal-hal yang berbentuk mekanik gitu, karena sudah mulai ada listrik yang bisa digunakan dalam mengganti proses proses mekanikal tersebut. Nah, di sini juga bentuknya juga sudah mulai kecil ya dibandingkan komputer yang sebelumnya, karena sudah mulai bentuk vakum-vakum, tabung-tabung vakumnya sudah mulai mengecil, tapi tetap dia masih besar dengan kapasitas yang masih terbatas tentunya. Nah, ini masih di pertengahan abad 20. Nah, baru ketika vacuum tubes ini berubah ya, ketika makin berkembang gitu ya, makin berkembang sikap vacuum tubes tersebut dan diciptakan beberapa alat. Pada saat itu juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang sudah membuat beberapa alat komputer yang bisa diprogram ya.
diprogram, programnya ditaruh di dalam sebuah komputer itu sendiri. Nah, lalu ada satu masa pada masa Perang Dunia Kedua itu seorang tokoh yang bernama Alan Turing ya. Nah, si Alan Turing ini dia mengemukakan sebuah prinsip komputer modern. Nah, di sini prinsip komputer modern ini yang sangat penting juga, era di mana komputer itu mulai bisa menyimpan program gitu ya. Jadi bukan hanya, kalau yang sebelumnya kan analog itu programnya hanya satu. Lalu ide dari Alan Turing ini adalah sebuah universal mesin ya, mesin yang bisa menyimpan program apapun ya, program perhitungan apapun dalam sebuah komputer itu sendiri. Jadi satu komputer ini bisa mengerjakan beberapa perhitungan tergantung program yang dimasukkan. Nah, di sini idenya juga si program tersebut ternyata bisa disimpan di dalam, bisa di dalam komputer tersebut. Walaupun masih dalam memori yang sangat kecil, di sini juga disimpan dalam sebuah pita program ya, sebuah pita program. Tapi di sini idenya di sini yang membentuk bahwa komputer itu bisa membuat sebuah apa namanya? Ya, sebuah komputer itu ternyata bisa, bukan ternyata ya, memiliki ide untuk menyimpan sebuah program. Jadi beberapa program bisa disimpan di dalam sebuah komputer. Nah, konsep inilah yang dikenal sebagai stored program ya. Nah, stored program ini pada awalnya mesin komputasi ini kan memiliki program yang tetap. Nah, untuk merubah fungsi program itu dibutuhkan kombinasi pengkabelan, penataan mesin ulang gitu. Nah, itu yang jadi masalah ketika di komputer digital sebelumnya. Namun dengan ide dari Alan Turing ini, dengan stored program ini, si komputer itu hanya tinggal membaca program yang sudah tersimpan. Nah, dari sini konsep awal pemrograman sebetulnya ya, konsep awal dari pemrograman yang disimpan di dalam komputer, walaupun memang sudah bisa sebelumnya ada komputer yang bisa diprogram, namun di sini sudah mulai apa namanya, program itu bisa dibuat dan bisa disimpan gitu, bisa di save lah ya, kalau mungkin kita kenal sekarang bisa di save. Nah, berbeda dengan yang komputer sebelumnya, ketika ingin memprogram ulang si komputernya, dia harus melakukan kombinasi dari ininya apa namanya, pengkabelannya seperti itu. Ya, menurut keterangan ini di sini ada komputer namanya Manchester Baby, adalah sebuah komputer stored program pertama di dunia yang dibangun oleh Universitas Victoria Manchester oleh Frederick C. Williams dan Geoff Tootle dan siapa lagi nih, Tom Gilbert ya. Nah, komputer ini menjalankan program pertamanya pada tanggal 21 Juni 1948. Merupakan perangkat yang memiliki penyimpanan random access memory yang memiliki RAM ya. Lalu mesin ini memuat sebuah elemen penting dalam komputer, yaitu apa namanya, prosesor ya. Maksudnya RAM itu merupakan salah satu memori yang sangat penting dari komputer modern gitu, karena si RAM itu sendiri bisa menyimpan memori sementara yang bakal dibaca oleh si pemrosesan atau si prosesor gitu ya. Jadi salah satu komponen penting yang ada dalam komputer itu sendiri. Nah, tapi ide dari apa namanya, pembuatan Manchester Baby ini adalah dari sini, dari Alan Turing ya. Alan Turing yang mengemukakan idenya tentang sebuah komputer yang bisa diprogram saat itu. Nah, kita masuk lagi ke masa-masa ada transistor. Nah, sebelumnya komputer yang tercipta itu masih menggunakan tabung-tabung hampa, vacuum tubes itu. Nah, pada satu masa ketika tahun 1955 dan seterusnya,
itu ditemukannya transistor yang menggantikan tabung vakum ya dalam mendesain sebuah komputer. Nah, transistor ini sifatnya sama, dia bisa menyimpan listrik ya, bisa menyimpan listrik karena konsepnya sebetulnya kan konsep dari 0101 itu dari listrik. Listrik yang tersimpan itu memiliki nilai 1, lalu listrik yang tidak disimpan di transistor tersebut maka disebut memiliki nilai 0. Nah, si transistor itu masih besar bentuknya, masih seperti ini ya. Satu transistor masih seperti ini bentuknya. Ini bentuknya sangat besar dibandingkan yang sekarang ya. Yang sekarang mungkin sebesar chip ini tuh udah ribuan transistor isinya. Sementara dulu transistor bentuknya masih besar seperti ini, sehingga alat-alatnya juga masih terbatas nih, seperti transistor-transistor yang di sini. Namun dari sini juga sudah mulai merubah bentuk komputer yang tadinya sangat besar ya, karena tabung vakum itu besar-besar, menjadi semakin kecil ya, semakin kecil gitu, dan makin variasi dari perubahannya pun fungsi-fungsi dari kegunaan si komputer itu pun juga bertambah. Dan ada istilah-istilah dari transistor itu sendiri ya, ada MOSFETs ya, yang mungkin untuk membangun sirkuit integrated dengan kecepatan tinggi. Jadi beberapa komponen dimasukkan dalam satu board gitu ya, menjadi sirkuit board. Nah, di situ dengan rangkaian elektronik itu bisa menghasilkan sebuah sinyal-sinyal yang untuk pemrosesan data. Jadi ada proses input, ada input, proses output lah ya, ada input, proses output. Nah, dari sana semakin berkembang lagi transistor, semakin kecil, dibutuhkan alat lagi yang makin membuat yang maksudnya jumlah transistor itu makin makin banyak digunakan, tapi ukurannya semakin kecil gitu, semakin kecil, dan akhirnya ditemukanlah ide IC ya, Integrated Circuit. Nah, IC itu bentuknya seperti ini. Nah, ini di dalamnya sudah terdiri dari banyak dari transistor karena pada masa itu transistor sudah bisa sangat kecil bentuknya ya. Nah, ketika IC ditemukan ya, ketika mulai IC ditemukan, IC itu kan bentuknya seperti ini. Masuklah kita ke era komputer modern ya, era komputer modern di mana bentuknya semakin kecil ya karena ditemukannya bahan yang bisa ya transistor tersebut semakin kecil karena kan konsepnya 0101 tersebut. Dan di sini juga sampai ya kalau kalau sekarang sih satu chip itu isinya bisa miliaran ya, bisa miliaran transistor. Kalau dulu bikin satu IC yang isinya 10.000 transistor itu sudah suatu kemajuan yang sangat luar biasa gitu pada saat itu. Dan itu terjadi di pertengahan abad 20 gitu, sekitar tahun 1970-an lah. Nah, pada saat itu ya mulai-mulai komputer sudah bentuknya mungkin seperti ini ya, ada PC nih, komputer personal komputer ya. Dan kalau ini sudah sampai ke zaman saat ini ya, dengan bentuk RAM, memori ini masing-masing terdiri dari IC-IC yang fungsinya macam-macam, tidak hanya digunakan sebagai prosesor seperti ini, tapi juga bisa sebagai memori kan. Tapi pada dasarnya sih konsepnya 0101 sebetulnya ya. Pada dasarnya itu. Nah, itu juga yang menyebabkan komputer itu harus harus dialiri listrik gitu ya, dialiri listrik untuk menerjemahkan ya, untuk menerjemahkan si kode-kode yang ada. Nah, setelah berkembangnya komputer modern, di mana komputer itu bisa diprogram, bentuknya lebih kecil, bisa menyelesaikan semua permasalahan pada saat itu ya. Nah, muncul ide bagaimana komputer itu bisa dibawa gitu ya, bisa dibawa dengan mudah, artinya portable komputer atau mobile komputer. Nah, ide tersebut mulai digarap oleh perusahaan-perusahaan besar produsen
komputer yaitu IBM, ya seperti mengeluarkan IBM 5100 ini untuk sebuah komputer portable di mana bisa dibawa ya, bisa dibawa gitu, bisa dibawa kemana-mana dan bentuknya itu lebih kecil. Nah pada saat itu memang suatu terobosan, wah ini bisa bawa-bawa komputer, tapi memang ada kelemahannya. Jadi pada saat itu belum ada baterai ya untuk terintegrasi dengan baterai. Jadi dia harus apa namanya, harus terhubung dengan listrik gitu. Nah itu kelemahannya sih pada saat itu. Tapi itu sudah semacam suatu terobosan di mana si device tersebut bisa dibawa-bawa kemana-mana dengan lebih praktis dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah perkembangan lebih lanjut ketika ditemukannya sebuah maksudnya ide bagaimana menghubungkan menaruh sebuah baterai atau sumber daya di sebuah alat portable. Nah, ini ditandai dengan adanya contohnya satu komputer yang namanya Grid Kompas. Nah, bentuknya masih seperti ini, masih sangat sederhana ya. Layar monitornya masih kecil ya. Terus ini baterainya masih besar sekali nih ya. Baterainya masih besar sekali. Dengan kapasitasnya juga tidak terlalu lama untuk digunakan. Nah, namun dari sini konsepnya sudah mulai bisa komputer bisa lebih kecil dan bisa kapasitas dari baterainya ditingkatkan. Nah, akhirnya mulai terjadi transformasi ya, mulai ditemukannya alat yang lebih baru. Nah, ini layarnya sudah mulai besar, baterainya juga sudah mulai kecil dengan kapasitas lebih besar, bentuknya seperti ini. Bentuknya lagi kayak gini lagi, upgrade lagi, ada trackpad-nya ya, asalnya bulat kayak gini, dia udah mulai bisa seperti ini. Dan akhirnya bentuknya bisa seperti ini yang sekarang ya, yang sekarang kita alami, dan bahkan bisa berbentuk tablet PC, ini bentuknya laptop tablet PC, dan bisa juga diintegrasikan ke dalam sebuah handphone ya, atau yang kita kenal sebagai smartphone. Nah, begitulah perkembangan teknologi komputer yang awalnya dari ide yang sederhana, namun seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa teknologi itu memiliki siklus ya, siklus teknologi. Jadi ketika teknologi baru diciptakan, dia dikembangkan lagi menjadi teknologi yang lebih baru. Sama seperti siklus informasi, ketika informasi sudah dihasilkan, menghasilkan sebuah sesuatu yang bisa diperlukan, lalu diolah lagi dan informasi tersebut menjadi data. Akhirnya dia membuat sebuah informasi baru dengan melalui sebuah proses yang baru. Nah, sebetulnya dari siklus-siklus itu ya, siklus teknologi, siklus informasi, itu tercipta teknologi-teknologi yang ada saat ini. Jadi prosesnya itu seperti proses upgrade teknologi ya. Ketika teknologi yang lama itu di-upgrade kemampuannya ke teknologi yang lebih baru gitu. Nah, otomatis kalau yang namanya siklus ya pasti ada yang dieliminasi ya, yaitu tentunya ya teknologi yang sebelumnya itu yang tidak yang mungkin dibandingkan teknologi yang baru juga mulai ditinggalkan ya untuk yang lamanya. Baik, untuk materinya sudah selesai ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Silahkan yang mau bertanya, raise hand, silahkan. Oh ya, sudah ada nih Fikri, silahkan. Apa yang Pak, ingin itu kan ditanyakan? dari komputer itu kan ya, yang tadi itu apa yang dimaksud komputer hybrid dan komputer NIH, Pak? Maksudnya? Ya, komputernya komputer hybrid itu apa sih, Pak? Maksudnya Komputer gitu. hybrid. Nah, hybrid itu biasanya gabungan dari beberapa ini ya, dari beberapa konsep lah ya. Jadi hybridnya apa dulu gitu. Ya, hybridnya itu apa dulu gitu. Kalau hybridnya itu biasanya dalam masa-masa masa-masa transisi lah, masa-masa transisi. Jadi kayak contoh kayak mobil hybrid itu kan hybridnya dengan apa gitu. Nah, hybridnya itu dengan kalau mobil itu kan dari bahan bakar dengan listrik gitu ya hybridnya. Nah, kalau dari komputer itu kita lihat ininya dulu scope-nya, dia hybridnya dengan apa.
Apakah hybridnya dari analog dan digital gitu ya, itu bisa. Jadi gabungan antara analog dan digital itu sudah disebut sebagai komputer hybrid. Nah, berarti dia berada di fase-fase di mana komputer digital baru awal ada. Lalu ada juga komputer hybrid itu seperti komputer yang bentuknya tablet gitu ya, tablet PC. Jadi bisa berbentuk tablet ya, bisa berbentuk PC, karena dari sisi prosesor pun ada beda ya arsitekturnya. Arsitektur yang digunakan di ponsel dengan arsitektur yang digunakan di PC itu berbeda gitu. Nah, dibuat komputer hybrid itu seperti itu. Jadi bisa bisa berbentuk tablet atau bisa juga berbentuk PC ya. Contohnya sih tadi yang ada gambar yang bisa dilipat itu ya, itu salah satu bentuk komputer hybrid ya. Jadi dia bisa dua peran. Dia bisa jadi jenis komputer yang personal komputer, tapi dia secara secara apa namanya secara saat bersamaan dia juga bisa menjadi sebuah tablet PC ya, seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya data gabungan hybrid itu apa gitu ya. Hybridnya ya kita lihat dia domainnya apa aja gitu, apa dengan apalah gitu ya gabungannya. Ada yang dengan analog dan digital, ada juga dengan fungsinya. Fungsinya bisa sebagai tablet atau bisa sebagai laptop lah begitu. Mungkin itu ya, Frike ya. Iya, Pak. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang lain silahkan. Si Fikri silahkan. Pak, kan dari planning holistik tuh kan, Pak. Fikri yang tanyain itu makna dari planning holistiknya, Pak. Planning holistik. Iya. Planning holistik tuh apa ya? Berhubungan dengan komputer nggak? Iya, Pak, berhubungan dengan komputer. Apa Pembelajaran itu? berbasis komputer. Kayak apa ya? Ya, intinya maknanya, Pak. Iya, maksudnya karena nggak sebetulnya nggak, yang namanya holistik itu pasti berhubungan dengan life ya, dengan kehidupan sebetulnya, dengan kehidupan. Jadi nggak tidak tidak berhubungan secara langsung dengan perkembangan komputer itu sendiri sebetulnya gitu. Jadi kalau holistik itu kan lebih ke kehidupan yang lebih apa ya, apa namanya holistik itu, jadi kayak lebih 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 natural, lebih alami gitu ya. Nah, larinya ke sana gitu kalau 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 holistik itu. Jadi kalau disebut dengan planning holistik ya berarti dengan lebih ke sana, ke kehidupan yang lebih ke sana. Terus hubungannya dengan komputer, sebetulnya komputer adalah alat bantu aja sih. Alat bantu dalam menciptakan si planning holistik tersebut gitu. Ya, seperti itu ya. Karena sebetulnya tidak berhubungan dengan komputer sih. Kalau berhubungan, kalau holistik itu sebetulnya lebih berhubungan dengan si cara hidup lah ya, gaya hidup manusia itu seperti apa. Nah, kalau dihubungkan dengan komputer ya tentunya bagaimana si komputer itu bisa mendukung proses tersebut gitu, si planning tersebut bisa dilakukan atau tidak begitu. Oke, Anda lagi? Ini yang lain coba aktif ya, jangan diem aja. Coba aktif, materinya sudah saya bagikan kan ya?
Oke, kalau tidak ada yang aktif, mungkin saya akan nanya ya, yang online ada di sini siap-siap, siapapun aja, saya random akan saya nanya Bapak, supaya saya mau ini. tanya. Nah, baru ada yang nanya kalau digituin. Ya, silakan. Dari tadi udah raise hand. Oh iya, dan terlihat silakan. Di komputer-komputer zaman dulu tuh udah ada OS belum ya Pak kayak sekarang? Nah, OS ya, kita ngomong masalah OS. OS itu kan operating system ya. Nah, operating system itu kita harus tahu dulu fungsinya buat apa gitu. Jadi si operating system itu berfungsi untuk sebagai jembatan program gitu ya, program yang menjembatani antara hardware dengan si brainware-nya, jadi dengan si manusianya. Nah, si OS itu yang kita kenal ya, seperti contohnya kalau di ponsel itu Android ya, iOS itu OS, terus Windows, Linux, terus apalagi Mac OS ya. Nah, itu kan OS operating system. Nah, si operating system tersebut dia berfungsi supaya bisa menjalankan alat-alat input yang kita gunakan seperti keyboard, mouse gitu ya. Nah, alat-alat input tersebut seperti mic juga lalu dihubungkan ke alat eh, elektronik ya, elektronik yang ada di dalam sirkuit motherboard. Nah, lalu diatur penggunaannya gitu ya, diatur penggunaannya. Nah, penggunaannya apa? Maksudnya nanti mau maksud ke output atau tidak. Nah, software yang berguna untuk melakukan pengaturan itulah yang disebut sebagai operating system. Nah, untuk era operating system ini ketika adanya komputer ini ya, analog ya, ketika mulai ada komputer analog itu sudah mulai ada OS, cuman mungkin tidak seperti sekarang. Karena dilihat dari fungsinya ya, si OS itu sendiri kan fungsinya untuk menghubungkan ya sebuah program lah, bisa disebut sebagai program. Sebuah program yang menghubungkan hardware dengan brainware-nya atau dengan si manusianya, dengan tampilan yang ada di layarnya. Jadi yang menjembatani antara hardware dengan manusia. Nah, itu disebut operating system. Nah, itu ada ketika mulai masuk ke era komputer analog ya. Ya, itu sudah mulai ada OS-nya. Nah, beda, tapi mungkin beda banget OS-nya dengan yang sekarang. Kalau OS yang sekarang sudah sangat kompleks. Ya, sudah bisa kita program sendiri. Kalau dulu kan mungkin programnya baru langsung sekali bikin sekali program seperti itu. Mungkin seperti itu ya untuk Nita ya. Iya, terima kasih Ya, Bapak. ya ada lagi yang lain silakan. Bapak, Raka mau nanya, Ya, silakan. waktu Ya. zaman dulu apakah si komputernya tuh cuman buat hitung aja atau kayak sekarang bisa kayak Word, Excel gitu, Pak? Ya, itu kan sudah dijelaskannya ada fasenya ya. Ada fasenya di mana sebelum abad 20 dia hanya cuma menghitung aja, menghitung aritmetika begitu. Terus ada fase komputer analog yang dia hanya bisa melakukan satu pekerjaan. Nah, setelah ada ide dari Alan Turing itu yang bisa menyimpan program dalam komputer, nah baru komputer itu bisa melakukan beberapa fungsi sekaligus gitu, walaupun masih sederhana. Ada masanya di mana ketika si komputer tersebut ternyata bisa dilakukan untuk mengetik, bisa melakukan untuk merekam suara gitu ya, atau mencetak. Itu ada masanya ketika sudah masuk ke masa komputer modern ya, ketika sudah masuk ke komputer modern. Nah, jadi fase sebelum komputer modern dia hanya beberapa, yaitu fase di mana komputer digital pun masih sederhana untuk melakukan perhitungan aja. Ada juga yang untuk melakukan suatu prediksi saja dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Seperti itu ya, Haka ya. Ya, ada lagi yang lain? Silakan, Robi. Ya, Pak, Raka mau silakan. nanya lagi, Boleh. Pak Raka. Ya. Abad keberapa ke jaringan komputer itu ada, Pak? Ya, abad 20. Kalau Abad menanya 20. abad ya abad 20 Oh ya, iya. kalau nanyanya abad. Ya, karena di situ kan mulai adanya komputer digital di pertengahan abad 20 dan adanya jaringan komputer ya. Nanti kita ada satu sesi untuk membahas tentang perkembangan jaringan komputer. Jadi ketika adanya komputer digital dan komputer modern, nah itu sudah mulai berkembang
jaringan komputer ya Ibu. Sekitar tahun-tahun 1970-an lah, 65 70-an itu mulai ada ya jaringan seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, Fikri silakan. Pak, itu kan masih tentang e-learning, Pak. E-learning yang pas itu, Pak. Ada apa dengan e-learning? Dalam bentuk CBL dan CAI itu CAI itu apa, Pak? CI. Iya, CAI. Kalau CI itu kan ini salah satu bahasa pemrograman ya, e-learning itu. Jadi itu sebetulnya fase di mana kita berbicara tentang software ya, software pembelajaran jarak jauh e-learning itu. Nah, memang metodenya macam-macam banyak gitu. Dulu itu e-learning itu mungkin hanya sebatas pembagian ini saja materi gitu ya, tapi sekarang kan sudah bisa telekonferensi seperti ini ya, salah satu bentuk e-learning ya, seperti itu ya Fikri ya. Ya, ada lagi? Nita, Pak. Ya, silakan Nita. Kan memori itu beda-beda ya Pak. Ada Ya. DDoRAM, SDRAM, DDR. Itu bedanya apa ya Pak? Apa cuman kapasitasnya aja? Ya, itu sebetulnya terlihat dari kapasitas, memang betul dari kapasitasnya dan dari teknologinya tentunya ya, dari teknologi yang digunakan. Kan semakin ketika awal-awal RAM itu kan kapasitasnya sangat kecil ya, masih 1 mega, 2 mega, terus kelipatan itu ya, kelipatan biner. 1 mega, 2 mega, 4 mega gitu ya, 16 mega dulu tahun 90-an, saya ingat tahun 90-an memori 4 mega itu udah paling bagus. Nah, tapi ternyata berkembang ya, dan akhirnya keluarlah tipe-tipe memori yang lebih baru. Memori RAM, memori eDoRAM, terus eDoRAM itu di atas dari RAM ya. Dia kapasitasnya double, dia dua sisi. Jadi si chipnya tuh sampai 2 sisi kiri kanan dari si boardnya. Otomatis karena chipsetnya lebih banyak ya, otomatis memorinya juga lebih banyak. Lalu sekarang masuk ke DDR2 sampai DDR4 ya sekarang. Nah, itu dari ini yang membedakan tuh dari kecepatan dia menyimpan data, dan kapasitas yang disediakan oleh si memori itu sendiri. Nah, itu juga berhubungan dengan bahan yang digunakan untuk chipsetnya itu sendiri seperti apa. Nah, dan perkembangan dari RAM itu dia akan mengikuti dari perkembangan si prosesor sebetulnya, karena RAM ini bersifat sebagai pendukung dari kinerja prosesor. Jadi kalau misalnya prosesornya maksudnya prosesnya belum bisa berkembang, biasanya memorinya juga mentok gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya kita merakit komputer gitu ya, terus kita punya prosesor yang kapasitasnya mungkin tidak terlalu baik gitu ya, terus kita kasih memori yang sangat bagus, nah itu jadi si memorinya nggak maksimal penggunaannya. Jadi tetap si perkembangan memori itu harus bisa menyesuaikan dengan prosesor gitu. Jadi tetap yang harus diperhatikan si prosesornya, karena si memori itu hanya sebagai pendukung lah ya, alat pendukung gitu. Ya, seperti itu ya mungkin ya. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang bertanya? Sebetulnya banyak loh yang bisa kita bahas. Silahkan dari Arif Rahman Hakim. Pak. Ya. Saya mau tanya, tapi mohon maaf keluar dari materi. Ya, kalau saya bisa jawab, akan saya coba jawab ya. Jadi begini Silahkan. Pak, saya kan mau tanya ini. Saya tidak tahu nih, sebenarnya kalau jaringan kita ini sumbernya itu di mana sih Pak ditampungnya? Jaringan HP, jaringan komputer itu di mana sih Pak aslinya ditampungnya? Apakah ada di satu negara gitu yang menampung semua jaringan kayak gitu? Ada nggak sih Pak? Apakah Pak nalarinya soal jaringan? Nah, itu ya. Ya, sebetulnya itu nanti ada bahasan khusus tentang jaringan komputer, tapi nggak apa-apa, saya sedikit singgung aja. Jadi
komputer itu bisa saling berhubungan, terkoneksi itu kan karena ada jaringan ya, ada jaringan penghubungnya gitu. Nah, selain jaringan penghubung itu ada salah satu komputer yang mengatur proses komunikasi itu. Nah, komputer itu yang disebut sebagai komputer server. Nah, komputer server. Nah, si komputer server itu biasanya dia menyimpan memori banyak gitu ya, menyimpan request-request ya yang dari si klien-kliennya. Nah, kalau misalnya kita tanya lalu handphone kita atau komputer kita itu tersimpan nggak di memori? Enggak, tergantung ya, tergantung aplikasi yang kita gunakan gitu. Kalau aplikasinya bersifat lokal artinya terinstall di dalam komputer kita atau di handphone kita, itu ya tidak tersimpan di server. Tapi kalau si aplikasinya dia tersimpan di server, seperti aplikasi yang contoh ya, seperti apa ya yang langsung, ya seperti Google Drive lah ya. Nah, Google Drive itu kan sebetulnya tersimpan di server datanya. Nah, otomatis kalau ditanya apakah ada di suatu negara, ya bisa jadi, bukan bisa jadi ya, karena server itu nggak satu gitu ya. Dalam jaringan internet itu server itu tidak satu. Jadi banyak gitu, karena setiap komputer pun bisa menjadi server gitu. Nah, tergantung dari program yang kita gunakan. Nah, contoh misalnya kalau Android ya, Android kan bekerjasama dengan Google, ya berarti terkoneksi dengan server Google ya. Ya server Google adanya di mana ya? Di Amerika ya, di Amerika di sana. Nah, server tersebut ya mungkin dia mencatat beberapa data saja yang ada di device kita, sepertinya lokasi gitu ya. Makanya kan di situ ketika di Android kita tuh kan ada pilihan lokasi on atau tidak, itu salah satu fungsi dari si servernya untuk mengidentifikasi kita posisinya dari mana seperti itu. Nah, servernya itu ya tentunya ada di salah satu negara bisa, dan server itu sendiri bisa dipecah ya, bisa dipecah dari tidak hanya satu tempat gitu. Jadi bisa ada backup server, bisa ada partial server supaya si datanya, karena kan datanya miliaran ya, udah bukan lagi ratusan juta, udah miliaran. Dan itu bisa dibagi oleh beberapa perangkat server untuk bisa membackup layanan yang dibutuhkan. Nah, jadi seperti itu ya konsepnya ya. Mungkin itu ya, Iya, Pak. Arvin ya. Baik, Pak. Ya, Boleh nanti tanya lagi nggak, Pak? Satu lagi, Pak. silakan. Yuk, Kalau ini kan ya, tapi soal data lagi, Pak, boleh. soal jaringan. Nah, kalau data biasa kan data kartu biasa sama kan di HP kita, Pak, ada data ROM namanya. Nah, data ROM itu beda nggak sih, Pak, sama data biasa? Data Data ROM. roaming. Iya, data roaming. Kan bisa di mana-mana kalau data roaming. Data roaming. Mm-mm. Nggak gini. Roaming itu sebetulnya kalau kita berada di luar server ini Oh, iya. di luar server induk lah. Jadi gini, istilah roaming itu ya, istilah roaming dulu nih sebelum ke data gitu. Istilah roaming itu misalnya kita awalnya sih di komunikasi sih itu ya, awalnya di komunikasi. Misalnya handphone kita itu sebetulnya punya identitas berada di Indonesia ya. Berarti kita terhubung ke server Indonesia sebetulnya. Nah, ketika kita keluar negeri, kita keluar negeri. Nah, untuk mengakses server di Indonesia, kita membutuhkan server yang lain yang ada katakanlah misalnya kita berada di Jepang misalnya. Nah, kita untuk bisa mengakses server Indonesia, kita pasti loncat dulu ke server yang sekitar dulu, yang di Jepang. Nah, dari server di Jepang apakah dikasih izin atau tidak? Nah, dari server Jepang bila dikasih izin, nah di situ mulai istilah roaming tuh ada gitu. Jadi ketika kita memanfaatkan server lain untuk mengakses server kita gitu. Nah, istilah roaming seperti itu. Makanya ada istilah data roaming ya. Data roaming ya karena kan sekarang kalau dulu sih kan nelpon dari berada di kita pakai kartu kita gitu tapi ada di luar negeri. Nah, itu masuknya roaming gitu. Maksudnya orang lain menelpon kita tapi kita ada di luar negeri. Jadi si lintas jalur komunikasinya itu dia tidak langsung seperti yang ada di dalam negeri. Kalau di dalam negeri kan tinggal langsung ke server dalam negeri langsung balik lagi ke kita. Tapi kalau yang misalnya kita berada di luar di Jepang misalnya, nah dia harus ke server Jepang dulu baru ke server kita, lalu balik lagi ke server Jepang baru ke yang kita karena kita posisinya di sana. Nah, proses ketika menggunakan server orang lain, nah itulah proses roaming itu yang dinyatakan roaming itu. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan data roaming, yaitu karena kita menggunakan
fasilitas internet tentunya ya, fasilitas internet, dan kita berada di luar dari server induk kita gitu. Nah, jadilah ada data roaming. Nah, data roaming itu kan biasanya berhubungan dengan tarif ya. Ya kalau misalnya kita berada di Indonesia, paket internet yang kita gunakan ya sesuai dengan provider yang ada gitu. Tapi kalau udah ada di luar negeri ya paket provider kita nggak akan nyampe gitu karena di luar dari service yang ada gitu. Nah, akhirnya kita harus menggunakan data roaming supaya si service-nya kita bisa nyampe lah ke server pusat kita gitu. Nah, itu ya penjelasannya dari Arif ya. Ya, baik Bapak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Pak Raka mau nanya lagi. Silakan Raka, yuk. Kan Raka pernah nonton gitu Pak, film. Terus si chip komputernya tuh bisa masuk ke tubuh. Apakah itu nggak berbahaya Pak? Ya di film itu bahaya nggak? Ya, nggak tahu antara bahaya dan enggak sih Pak. Terus juga kan katanya di Indonesia itu lagi kontroversinya chip mau dimasukin ke tubuh manusia juga Pak. Ya pertanyaannya buat apa dulu gitu? Buat apa dulu si chip itu? Gitu. Jadi cyborg ya nantinya. Ya gimana ya? Itu memang film ya. Film memang itu sebetulnya kalau film-film science fiction itu sebetulnya sebuah ide yang belum terrealisasi gitu. Nah, tapi bisa saja terrealisasi. Ide tentang chip yang ditanam di manusia itu sebetulnya sudah lama ya. Makanya ada istilah film-film cyborg gitu ya yang menanamkan alat gitu ya ke dalam tubuh manusia gitu yang fungsinya sebetulnya untuk membackup kinerja dari tubuh itu sendiri gitu. Tujuannya sih ke sana gitu, tujuannya ke sana. Jadi kinerja tubuh yang misalnya kurang bisa di-backup oleh alat-alat tersebut begitu. Terus pertanyaannya bahaya atau tidak ya tergantung teknologinya mau seperti apa gitu. Nah, biasanya kalau yang bersifat tidak alami ya itu kan posisinya ya istilahnya buatan Tuhan dengan buatan manusia jauh lah speknya ya spesifikasinya jauh gitu. Ya dari situ aja kita bisa ngambil kesimpulan ya pasti ada baik buruknya. Makanya kembali lagi kepada alat yang ditanam apa dulu gitu. Alat yang ditanam apa dulu. Kalau misalnya seperti mohon maaf ya seperti yang cacat kakinya misalnya. Yang cacat kakinya kan sekarang ada kayak bionik ya, kaki bionik. Jadi si kakinya itu bisa diganti dengan seperti kaki robot gitu. Nah, itu sebetulnya sangat membantu kan, membantu si orang itu sendiri bisa dalam mobilitas. Dikatakan bahaya atau tidak ya jelas tidak karena dia malah bisa memberikan prestasi bagi si orang yang menggunakannya tersebut. Nah, berbeda ceritanya kalau si chipnya mungkin ditanam di otak gitu ya. Nah, itu yang mau apa dulu gitu ditanam di otak buat apa gitu kan. Nah itu dulu. Nah, mungkin arahnya ke sana kalau misalnya sudah mulai masuk ke organ-organ yang sangat vital yang ada di manusia yaitu harus diperhatikan dulu buat apa gitu ya, buat apa dulu. Harus ada alasannya lah gitu. Masalah bahaya atau tidak itu biasanya mengikuti ketika si kenapa kebutuhan itu dilakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya kebutuhan itu dilakukan ya berarti ada baik buruknya yang konsekuensi yang harus bisa diterima lah seperti itu ya. Oke, seperti itu mungkin ya dari Raka ya. Ada lagi yang lain silahkan. Gimana Fikri? Pak, dari satelit itu kan gimana Pak cara ngirim datanya ke bumi Pak? Kalau nggak salah udah dijelasin ya waktu minggu kemarin tentang komunikasi. Jadi satelit itu dia mengirimkan gelombang elektromagnetik, bukan elektromagnetik, mengirimkan gelombang radio, ya, mengirimkan gelombang radio. Nah, si gelombang radio itu ditangkap oleh receiver yang ada di bumi. Nah, begitu. Atau dia juga bisa mengirim ke satelit lain yang ada di orbit bumi ya. Nah, dia cara komunikasinya seperti itu. Nah, menggunakan frekuensi radio. Nah, frekuensi radio itu yang nanti diterjemahkan menjadi sebuah data atau informasi.
dan seterusnya. Nanti bisa sampai ke komputer itu menjadi sebuah gambar atau suara, itu adalah hasil dari penerjemahan alat yang alat yang menerima sinyal dari satelit itu sendiri. Seperti itu ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, sebetulnya bahasan tentang komputer banyak ya. Komponen-komponen komputer itu juga banyak banget gitu ya. Oke, silakan, ada Tugi. Ada yang mau tanyakan? Sebelumnya tadi kan udah disinggung ya Pak mengenai server ya Pak ya. Bahwasanya tadi kan menurut Bapak server itu kan bisa menampung data hingga miliaran ya Pak ya. Iya, bisa. Bener nggak Pak? Betul. Untuk saat ini ya. Kalau dulu sih belum ya. Kalau saat ini udah bisa. Nah Pak, apakah itu server itu nggak ada batasan limit Pak? Kalau gitu Pak? Pasti ada ya. Pasti ada karena kan dia berhubungan dengan benda yang bukan benda sih, kapasitas harddisk yang dipakai gitu ya. Jadi contohnya begini, kalau komputer PC kita gitu ya, komputer personal kita lah, kita cuma bisa ada maksimal kita bisa nambahin harddisk, katakanlah ada 4 slot gitu ya, 4 slot untuk harddisk gitu. Nah, masing-masing satu harddisknya misalnya berkapasitas 2 tera lah, berarti kalau 4 ya berarti kan 8 tera ya, bisa seperti itu. Tapi kalau versinya komputer server itu bisa menampung misalnya satu harddisk aja bisa 10 tera atau 30 tera. Tera ya hitungannya gitu untuk saat ini gitu. Nah, dengan teknologi server yang ada pun server tersebut bisa dua komputer. Jadi dua komputer bisa menangani satu service. Contoh ya, misalnya untuk Facebook gitu ya, Facebook dia kan memiliki server juga tuh, server Facebook. Nah, si servernya itu nggak satu perangkat. Nah, sementara satu perangkat aja bisa kapasitasnya lebih dari beberapa tera ya. Nah, jadi satu service bisa dibagi oleh dua komputer apabila si request dari kliennya itu banyak gitu. Requestnya dari klien itu banyak ya, semakin banyak requestnya berarti semakin banyak penyimpanan yang dibutuhkan. Nah, dengan teknologi pembagian server itu bisa memungkinkan menambahkan server dengan kapasitas yang lebih besar. Nah, sehingga jangan heran ketika kita melihat ya seperti di film lagi ya, ruangan server itu terdiri dari komputer yang sangat banyak dan itu isinya juga sebetulnya harddisk gitu. Nah, makanya kapasitasnya lebih banyak. Nah, sekarang bisa terbatas atau tidak terbatas? Ya tergantung space yang disediakan ya, space yang disediakan. Dengan bentuk harddisk ya ukuran sekarang misalnya ukurannya 20 cm kali 10 cm gitu ya. Itu kalau dalam satu ruangan bisa ada berapa harddisk. Nah, tinggal hitung aja segitu ya. Jadi kapasitasnya di sana gitu. Atau sekarang dengan ditemukannya SSD ya yang semakin kecil untuk penyimpanan harddisk, ya terbayang ya satu kamar aja misalnya dengan ukuran 3 kali 4 meter itu bisa menyimpan server dengan kapasitas yang sangat tinggi gitu ya, dengan kapasitas tinggi untuk zaman sekarang gitu. Nah, batasannya sebetulnya lebih di ruang ya, lebih di ruang dan lebih di teknologi yang digunakan. Seperti itu ya, Yogi ya. Ya, kan apa ya Pak? Kan saya kan sering akses aplikasi ya Pak ya. Nah, Ya. pada saat ngakses itu kadang terjadi apa kayak server not found gitu loh Pak. Nah, itu teman-teman pada suka nanyain kalau server not found itu masalah di jaringannya apa servernya penuh gitu Pak. Ya, nah itu biasanya jaringan sih, masalah jaringan. Jadi jaringan komputer itu kan ibarat jalan ya, ibarat jalan gitu. Nah, jalan untuk menghubungkan ke komputer yang lain. Nah, si komputer itu memiliki alamat. Nah, alamatnya namanya IP address. Nah, dalam dunia komputer namanya IP address. Nah, ketika sebuah komputer kita mengakses sebuah aplikasi yang berada di server, nah dia kan nyari IP address kan. Nah, si IP address itu kan dinyatakan sebagai sebuah server. Saya lagi nyari server dengan IP, saya lagi nyari alamat, namanya IP-nya segini dan ini adalah server. Ketika ada jaringannya putus gitu ya, istilahnya jalannya terputus lah.
Heeh. kan jadi istilahnya nggak nyampe gitu kan. Nah, karena nggak nyampe dia balik lagi tuh, ngirim pesan lagi ke komputer kita, ngasih tahu server not found gitu. Jadi nggak gara-gara terputus jaringan biasanya kayak gitu. Oh ya Pak. Jadi Pak. feedback Makasih ya Pak. ketika data kita dikirim terus balik lagi dia ngasih keterangan kayak gitu. Iya. Oke, ada Makasih lagi? Pak. Ya, sama-sama. Silahkan. Ya, ada lagi yang lain? Pak Raka mau nanya lagi. Hei, silakan. Ayo. Kan tadi sedikit singgung tentang virus ya Pak. Nah itu bagaimana cara si virus masuk ke komputer kita Pak? Ya, tentunya melalui media penyimpanannya atau melalui jaringan. Kalau virus itu, karena kan virus komputer itu sebuah program ya, sebuah program sebetulnya. Nah, jadi programnya dia akan masuk ya seperti kita mengcopy data lah ya. Kita mengcopy data itu kan ada proses apa namanya seperti flash disk lah. Kita mengambil data dari flash disk. Nah, berarti kan ada device yang masuk tuh. Ada yang masuk. Nah, si device tersebut membawa program virus atau tidak gitu. Kalau dia membawa program virus ya dia akan tertular si komputer tersebut. Begitu juga ketika kita terhubung dengan internet. Nah, internet juga sebagai media penyebaran virus sebetulnya ya. Tapi bagaimana dulu biasanya tertrigger ketika kita mengakses sebuah situs-situs yang mungkin berbahaya ya, kategorinya berbahaya lah ya, atau ada istilahnya dark side lah ya, situs berbahaya gitu ya. Nah, itu juga berpotensi untuk penyebaran virus sebetulnya. Karena si virus itu sebetulnya program komputer yang bisa apa ya, bisa diam dia di dalam komputer kita tanpa diketahui gitu. Nah, itulah disebutnya sebagai virus. Begitu ya, Raka ya. Terus apakah bisa menghindarinya gitu Pak? Kan Bisa. ada yang bilang kalau pakai aplikasi antivirus itu malah makin banyak si virusnya tuh. Oh, enggak juga sih. Sebetulnya karena kita tahu konsep virus itu sumbernya dari mana ya, kita akan bisa menjaga komputer kita justru ya. Contoh ya dengan menggunakan antivirus itu salah satu untuk menjaga si komputer kita biar lebih aman lah ya, biar lebih aman. Nah, terus ya jangan masuk ke situs-situs yang berbahaya, itu aja sih, menjaga jangan masuk ke sana. Terus jangan sembarangan juga nyolokin flash disk gitu ya. Nyolokin flash disk yang nggak jelas ini dari mana gitu ya. Itu salah satu media penyebaran virus itu. Nah, cara menghindarinya seperti itu gitu. Sebetulnya sederhana, cuman biasanya kita nggak aware dengan apa yang kita lakukan sebetulnya. Nah, itu aja sih yang harus dijaga ya. Kalau masalah antivirus itu malah jadi makin banyakin virus, ya ini pertanyaannya yang diinstal virus atau antivirus gitu ya. Kalau antivirus ya nggak akan mungkin lah dia akan memperbanyak virus. Tapi kalau yang diinstalnya antivirusnya pembawa virus ya itu beda lagi ceritanya. Berarti ada virusnya di dalam si flash disknya dalam proses penyebaran penginstalan antivirus tersebut. Gitu. Seperti itu ya. Oke, ada lagi silakan Fikri apa? Sistem aplikasi komputer dalam bidang pembelajaran memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara individual. Apakah dapat memberikan umpan balik segera kepada penggunanya, Pak? Nggak ngerti saya pertanyaannya, coba pakai bahasa sendiri, kata-kata sendiri cerna, coba gimana. Jadi jangan baca. Jadi dalam suatu sistem aplikasi komputer itu, Pak, kita kan dalam pembelajaran kan ada aplikasi pembelajaran nih, Pak. Ya. Secara individual, apakah dapat memberikan umpan baliknya, Pak? Umpan balik teh jadi kayak sifat positifnya misalkan kita mengeluarkan mengeluarkan misalkan pendapatan itu aplikasinya kan mengeluarkan 400.000, apakah dapat umpan baliknya Pak seperti cashback atau apa gitu Pak contohnya? Oh, kalau cashback mah tuh larinya ke jual beli ya. Iya Pak. Ya gini loh, ya contoh lah ya kayak salah satu aplikasi, misalnya kita pakai aplikasi apa nih? Aplikasi Google Classroom gitu ya. Itu kan salah satu aplikasi e-learning ya.
aplikasi e-learning. Nah, si aplikasi e-learning itu tergantung yang menggunakan. Ya, tergantung yang menggunakan. Artinya yang menggunakan siapa? Ya pengajarnya dan si muridnya, ya pengajarnya atau muridnya, tergantung interaksi yang ada. Nah, apakah bisa menghasilkan sebuah nilai? Ya tergantung dari sudut pandang yang digunakan sebetulnya. Seperti contoh yang paling sederhana sekarang ya, seperti kita lakukan. Kita pakai media apa? Zoom ya, Zoom meeting. Ini kan salah satu media pembelajaran e-learning. Ada nilai positifnya tidak gitu ya dari proses pembelajaran ini. Nah, kalau misalnya tidak ada nilai positifnya ya berarti gagal prosesnya gitu. Sementara apa dari yang kita lakukan saat ini ya tentunya balik lagi ke individu masing-masing gitu. Apa sih yang bisa kita manfaatkan dari Zoom meeting ini? Yang pertama apa? Media diskusi ya, media diskusi. Jadi diskusi yang terjadi di conference Zoom meeting ini bisa sangat bermanfaat apabila kita lakukan diskusi yang bermanfaat. Nah, itu makanya kenapa saya silakan tanya, kita diskusi karena kita biar kita memanfaatkan media yang media pembelajaran yang kita manfaatkan ini bisa ada manfaatnya gitu, bisa ada istilahnya apa ya, bisa dapat nilai pelajaran dari kita yang kita gunakan lah untuk itu. Nah, jadi digunakanlah sebagai media diskusi ya kalau untuk salah satu ya seperti video conference ini. Terus kalau yang masalah yang lain misalnya kayak Google Classroom atau apa gitu ya, itu kan prosesnya apa nih manfaatnya kalau di Google Classroom? Oh ternyata saya bisa memantau dari sisi dosen ya, misalnya saya bisa memantau dari tugas gitu ya, dari pengumpulan tugas. Nah itu feedbacknya lebih enak gitu, interaksinya lebih enak. Nah jadi kalau ditanya apakah si media pembelajaran sekarang itu bisa memberikan nilai balik kepada penggunanya, ya ditanya lagi penggunanya menggunakan media tersebut untuk apa gitu ya, untuk apa gitu. Kalau misalnya hanya untuk mendengarkan saja ya itu manfaat yang dia dapat. Jadi mendapatkan informasi dari proses mendengarkan. Apakah ingin dapat informasi lebih? Boleh, misalnya bisa berinteraksi. Berinteraksi apa? Dengan cara berdiskusi. Itu pasti memiliki nilai tambah gitu ya. Nah, seperti itu ya, Fikri ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, ya. Baik, ada lagi nggak? Silakan. Bapak maaf itu pada nanyanya di chat. Ya, di chat sebetulnya tadi udah di ini ya, yang satelit udah tuh Fikri. Terus teknologi informasi memiliki dampak negatif, ada dampak negatifnya jelas. Kalau dipakainya secara negatif pasti ada. Arif Rahman silakan, saya prioritaskan yang raise hand dulu ya, biar kita bisa diskusinya langsung gitu. Silakan. Nah ini Bapak Arif cuman mau nanyain ya soal yang di chat ya, soal yang punya data Pak, yang soal bug. Nah kalau kan di komputer itu sering terjadi bug ya Pak? Ya. Nah bug itu apa sih Pak, berbentuk virus atau kayak gimana? Dan benar sih Pak, apa dari softwarenya, apa dari hardwarenya terjadinya bug itu? Ya betul, ya bug itu sebetulnya istilah bugs itu kan apa ya, arti bug sendiri itu kan serangga ya sebetulnya. Nah, kenapa disebut serangga? Karena kan kalau serangga itu bentuknya kan kecil gitu, kayak bisa semut, bisa apa gitu kan dari sana gitu. Nah, kalau dari sudut pandang saya yang ya misalnya saya juga pernah maksudnya pernah di dalam lingkaran programming ya. Bug itu sebetulnya suatu kesalahan program gitu, maksudnya suatu kesalahan logika pemrograman sebetulnya kalau dari sisi program ya. Nah, kenapa disebut bug? Karena biasanya itu dari hal kecil gitu, hal kecil. Contoh begini, kita sudah ngetik program nih, atau ginilah, karena kan semester 1 udah mulai belajar di algoritma ya. Ketika ngetik bahasa C++ itu kan selalu diakhiri dengan kata titik koma kan, bukan kata sih, dengan karakter titik koma yang menandakan bahwa itu programnya selesai. Tapi ketika sudah ngelihat tuh kita ngetik gitu ya, contoh dari programnya, ketika dijalankan error. Nah, error itu sendiri itu sebetulnya bug gitu ya. Error itu sebenarnya itu sudah bug, tapi
itu ketangkep bugnya, ketahuan sama si editor ininya, editor programmingnya. Jadi dia ngeluarkan pesan error. Nah, jadi kita bisa lacak ya errornya di mana. Oh, ternyata nih kekurangan titik koma. Kan itu kecil ya, sepele. Begitu kita tambahin titik koma, programnya berjalan. Nah, jadi dari hal sepele itu makanya ada kata-kata bug gitu ya. Bugnya hal kecil tapi dia menyebabkan program tidak jalan. Nah, lalu misalnya kita sudah melewati fase itu, fase kita udah bisa menulis programnya dengan baik. Nah, ternyata ada misalnya gini, inputan sebuah perhitungan matematika misalnya. Misalnya kita bikin program menghitung ini aja, program sederhana aja dulu ya, misalnya menghitung luas segitiga gitu. Yang diinputkan adalah alas kali tinggi kan, input data alas, input data tinggi. Terus kita inputkan angka pasti kan. Pasti dalam programmer pikirnya angka. Alasnya misalnya saya inputkan 10, nah tingginya saya inputkan 20, berarti tinggal dikali. Tapi ketika yang inputnya adalah A misalnya, huruf atau karakter, itu jadi error juga kan? Ya, karena si komputer tidak bisa menjelaskan A itu apa gitu. Karena ketika A dikali dengan 20 jadi error. Nah, itu juga sama bug. Nah, itu menjadi hal yang sepele sebetulnya ya, tidak terfikirkan oleh si programmer. Nah, jadi makanya diperlukan sebuah error handling biasanya. Biasanya untuk mengatasi hal tersebut diprogram lagi. Oh ya, gimana kalau inputnya A berarti harus ada error handling, dikasih perintah lain untuk mengantisipasi hal tersebut. Begitu seterusnya. Lalu ada lagi bug-nya yang ternyata bersumber dari hardware. Nah, itu juga bisa terjadi kalau bersumber dari hardware, biasanya terjadi kerusakan hardware. Misalnya di hard disk itu ternyata ada beberapa sektor yang rusak gitu ya, bad sektor lah istilahnya. Nah, ketika kita menulis program dan program tersebut ternyata tersimpan di sebuah bad sektor dan tidak bisa terbaca, itu juga sama menjadi bug lagi gitu. Menjadi bug lagi dalam komputer. Nah, jadi kalau ditanyakan, jadi bug itu apa ya? Bug itu sebetulnya error ya, error dari sebuah kegagalan program. Nah, si kegagalan programnya ya tergantung apa ya penyebabnya. Bisa jadi hardware, dari hardware-nya, bisa jadi dari si programnya gitu ya, bisa jadi dari programnya, atau bisa jadi logika si pemrogramannya yang salah gitu. Nah, biasanya bug-bug tersebut ya dibilang ngebug nih ya gitu ya. Nah, ngebug itu karena tidak terfikirkan sebelumnya ketika pada saat pembuatan begitu. Nah, nanti biasanya ketahuan ketika sudah ketemu gitu errornya, ketika sudah dialami errornya, baru kan dilakukan riset gimana caranya supaya error tersebut tidak bisa keluar begitu. Ya. Oh iya Pak, jadi intinya bug itu sendiri bisa terjadi dari hardware, bisa jadi dari software-nya juga ya Pak? Betul, dari software juga bisa berupa kesalahan programming ya, atau memang ya faktor lain lah yang jelas. Bapak terima kasih ya Bapak. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi silahkan. Ya, Mega silahkan. Ya nih Pak, Ya. aku mau tanya, apa sih persamaan dan apa juga yang membedakan antara teknologi komputer sama teknologi informasi? Oh ya, oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Oke, kalau teknologi komputer itu sebetulnya pembahasannya lebih ke hardware si komputer itu sendiri ya, hardware si komputernya sendiri. Jadi perkembangan dari hardware itu komputer sendiri. Nah, sementara teknologi informasi itu berbicara tentang informasinya. Jadi informasinya atau berbicara tentang data. Jadi data yang berubah menjadi sebuah informasi. Nah, sementara si teknologi informasi itu erat kaitannya dengan hardware juga ya, dengan hardware atau dengan alat untuk menyajikan informasi. Nah, ya ini yang sebetulnya yang sebelumnya kita pelajari ya, teknologi informasi itu adalah lebih ke alat untuk menyajikan informasinya. Nah, alatnya itu macam-macam kan, bisa berupa salah satunya adalah komputer gitu ya. Salah satunya adalah komputer untuk media penyajian informasi. Nah, tapi ada lagi media yang lain kalau dari sudut pandang teknologi informasi ya. Media penyajian informasi itu ya bisa televisi, bisa radio, itu juga termasuk salah satu teknologi informasi karena teknologi yang digunakan untuk menyajikan informasi. Sementara kalau teknologi komputer yaitu lebih ke salah satu
alat yang bisa digunakan untuk menyajikan sebuah informasi. Nah, mungkin itu ya bisa membedakan ininya ya, domainnya antara teknologi informasi dan teknologi komputer begitu. Siapa bisa. Terima Oke, kasih, Pak. ya sama-sama. Ya silakan Dava. Pak, izin bertanya dari luar materi, Ya. apakah virus Trojan paling berbahaya atau ada yang lebih berbahaya lagi? Tergantung masanya ya, tergantung masanya. Kalau sekarang masa-masa sekarang mungkin yang ditakuti itu adalah virus malware ya, virus ransomware bukan malware ya, ransomware yang bisa sampai ngerusak data gitu, ke encrypt. Itu pada masa-masa sekarang. Nah, kalau tahun 95 gitu ya, 95, 94, 90-an lah, 99, 98 lah, 98 itu ada satu virus yang ditakuti namanya virus CIH. Ya, nah si virus CIH itu dia bisa menghancurkan BIOS. Jadi kalau yang terinfeksi virus itu ya hancur komputernya, berasap gitu ya. Nah, itu zamannya pada saat itu. Tapi dengan arsitektur sekarang, dengan teknologi firewall yang sekarang itu sudah nggak bisa lagi pakai, maksudnya virus itu udah nggak bisa lah ya, udah nggak bisa disebar lagi gitu. Jadi tergantung masa dan zamannya itu ada di fase mana gitu ya. Karena si virus virus itu kan sebetulnya program. Yang namanya program ya dia berkembang sesuai dengan hardware yang ada gitu kan. Software itu berkembang sesuai hardware. Jadi kalau hardware-nya meningkat ya otomatis software-nya juga bisa meningkat. Nah, jadi kalau ditanya yang paling berbahaya ya tergantung juga masanya di masa apa gitu. Kalau di masa sekarang sih mungkin yang ditakuti itu ransomware ya, yang bisa merusak merusak data gitu ya. Terus ada lagi yang perlu ditakuti juga ya seperti Trojan ya, virus Trojan. Virus Trojan itu kan virus yang bisa mengirimkan data-data pribadi yang ada di dalam komputer. Itu juga sama berbahaya gitu. Nah, seperti itu ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, apa bedanya virus dan malware? Ada yang nanya dari Muhammad Taufik. Ya, sebetulnya sama aja, itu sebuah software juga ya. Kalau virus mungkin bisa berkembangnya, tersimpannya dalam sebuah software gitu ya. Nah, kalau malware itu dia biasanya tersisip dalam sebuah file, biasanya kayak gitu. Tapi intinya sama aja, sebuah program sisipan lah, program sisipan yang kita tidak menginginkan bahwa program itu ada di komputer kita sebetulnya. Nah, makanya ada tipe-tipe lain. Ada tipe worm juga ya. Kalau worm itu kayak dia ngabisin space, dia ngerusak space, ngerusak beberapa file gitu. Tergantung dari ininya, tergantung dari karakter si software, istilahnya software perusak lah ya. Software perusak itu seperti apa. Tapi intinya sebetulnya sama. Seperti itu. Ya, Pak, ada lagi silakan. Pak Raka mau nanya lagi. Apa silakan. Dua sampai 3 tahun ke belakang tuh ada berita kan katanya tuh virus komputer bisa menular ke tubuh manusia, itu benar apa salah, Pak? Ya, kalau manusianya udah dikasih chip ya, mungkin bisa. Mungkin bisa kayak gitu. Kalau misalnya si virusnya manusianya udah ada chipnya gitu, udah diintegrasikan dengan chip, ya itu bisa tertular dengan manusia. Tapi kalau kondisi manusianya nggak ada terkoneksi dengan apapun ya nggak akan ada ya, nggak akan bisa terinfeksi sebetulnya. Karena kan virus itu program sebetulnya. Kecuali ada yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu, mungkin berupa nanotek. Nah, itu bisa kayak gitu. Seperti itu. Oke, ada Resen, Dava, silakan. Pak, apakah Virtek berbahaya atau gimana gitu, Pak? Apa Virtek apa tuh? Virtek, tahu nggak, Pak? Virtek apa tuh, nggak ngerti saya. Virtual teknologi atau virtual reality atau apa, banyak ya yang menggunakan istilah vir itu ya. Virnya vir yang mana dulu nih? Itu barangkali ada yang tahu di sini. Apa sih, teman-teman? Apa coba?
Virtex itu apa? Gimana cara nulisnya gimana? Bentar, Pak. Virtual teknologi atau bioteknologi, virtual apa macam-macam ya, karena Virtex itu Virtex. Oh, Virtex. Oh, Virtex. Virtex. Virtex itu virus teks bukan Dav? Oh ya, yang itu mah. Iya, virus text itu virus text. Virus text. Jadi virusnya bisa berupa perintah ya untuk ini apa? Untuk merusak si filenya gitu. Untuk melakukan perintah-perintah. Jadi kayak apa ya? Beberapa tahun yang lalu tuh ya berapa 10 tahun yang lalu kali ya. Ini terkenalnya. Sekarang juga masih ada sih. Ada istilah SQL injection ya. SQL injection. Nah, itu salah satu Virtex sih sebetulnya. Jadi SQL injection itu dia menginputkan perintah SQL di posisi login atau posisi searching gitu ya. Dan ternyata bisa membobol si datanya gitu. Nah, itu bisa kayak begitu. Nah, biasanya istilahnya kode-kode yang bisa bisa diinputkan di salah satu softwarenya gitu. Softwarenya software apa gitu ya. Nah, seperti itu sih. Ya kalau ditanyakan berbahaya atau tidak ya bahaya juga ya. Kalau misalnya ada yang tahu ya otomatis yang mau dicari apa gitu. Kalau biasanya kalau virus teknologi itu yang dicari biasanya untuk mencari informasi yang lain seperti itu ya. Oke. Itu ya Dava ya untuk Virtex ya berarti itu salah satu jenis virus. Dan biasanya sih bisa pengembang software juga sekarang juga sudah arahnya ke sana untuk tidak supaya si teks-teks tersebut tidak bisa dibaca oleh si aplikasinya, pasti dia menggunakan firewall yang baru begitu. Seperti itu. Kalau izin menambahkan Pak, Boleh. kalau nggak salah juga Virtex itu biasanya di WA itu yang kode-kode yang bikin error kan biasanya kayak gitu kalau Virtex. Iya, salah satu contohnya itu di WA kayak gitu bisa di WA, di Telegram. Telegram kan bisa bikin bot ya. Nah, bisa bikin bot tuh. Nah, itu wah banyak banget itu Virtex-nya. Kalau apalagi masuk grup yang ada botnya gitu ya, itu banyak sekali itunya. Kemungkinan Virtex-nya tuh banyak gitu. Bisa seperti itu. Nah, coba deh cari di search ya namanya SQL injection. Awalnya dari situ sih sebetulnya Virtex itu. Istilah Virtex itu dari situ, dari awal-awalnya dari SQL injection. Jadi di mana jadi SQL injection itu gini, sebuah aplikasinya kan terhubung dengan sebuah database itu kan bahasa SQL ya, bahasa SQL untuk select, update, delete itu pakai bahasa SQL. Nah, si tampilan grafik user interface-nya itu kan ada inputannya gitu. Misalnya input username atau password kayak gitulah ya. Nah, username dan password-nya itu menggunakan perintah SQL gitu. Dan akhirnya bisa masuk ke sistemnya. Maksudnya kita tanpa menggunakan akun, ya SQL injection itu biasanya waktu itu digunakan seperti itu. Jadi kita nggak pakai akun tapi pakai perintah SQL, ternyata bisa masuk ke dalam sistemnya. Nah, itu jauh sebelum sekarang masa-masa sekarang istilahnya Virtex ya. Karena ketika sudah ditemukan wah ada SQL injection nih, istilah SQL injection, ya si developer program juga si developer software juga semakin canggih. Ya otomatis sekarang udah nggak bisa kepakai ya untuk beberapa program pakai perintah-perintah SQL injection udah nggak bisa gitu, udah ditangkal lah begitu. Nah, begitu juga Virtex. Nah, Virtex itu awalnya kan dari sosmed ya, dari WA gitu. Nah, kalau sosmed sendiri kan berupa web ya. Nah, itu biasanya security-nya lebih bagus. Tapi kalau yang sekarang kayak WA atau Telegram ya itu kan lebih ke hardware yang tersimpan di dalam handphone kita ya. Database yang ada dalam handphone kita. Nah, arahnya ke sana sih sebetulnya. Seperti itu ya untuk Virtex, virus teks istilahnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ya ada lagi nggak? Silahkan yang mau bertanya.
Ini Fikri searching lagi nih pertanyaannya. 3 karakteristik e-learning yang diterapkan dalam pembelajaran di Indonesia. 3, ya interaksi langsung nih seperti ini. Yang pertama itu interaksi langsung. Yang kedua itu dengan pemberian tugas ya. Jadi hanya ngasih materi aja gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, apalagi ya macam-macam sih. Selain pemberian materi learning ya bisa juga dengan forum grup ya, itu juga bisa kan seperti itu. Tergantung e-learningnya ya, Fikri ya. Ya menurut saya sih e-learning yang sekarang sangat yang lebih efektif itu yang seperti ini, yang sekarang kita bisa interaksi langsung gitu ya. Bisa interaksi langsung, bisa bertanya langsung, bisa praktek langsung sebetulnya ya. Seperti itu. Oke, ada Iya, Pak, lagi nggak? makasih, Pak. Iya. Bug sudah, komputer sudah. Oke, sudah ya. Ini kayaknya waktunya juga sudah mau di akhir. Saya akan bicara tentang ini dulu, tentang UTS ya. Nah, UTS nanti hati-hati untuk pengumpulannya, jangan terlambat ya. Karena kalau terlambat nanti dinyatakan tidak mengumpulkan gitu ya. Dan nanti si soalnya itu bisa diakses di Simak Wastu Digital pada hari H UTS. Hari H UTS itu ada sesuai dengan jadwal. Jadi kalau misalnya kita jadwalnya hari Jumat, ya berarti UTS-nya hari Jumat ya. Hari Jumat pagi dari jam 7:30 sampai jam 10. Nah, awas hati-hati ngumpulinnya jangan jam 10 kurang 5 gitu. Itu jam 10 kurang 10. Kalau bisa setengah 10 udah selesai, langsung kirim. Supaya menghindari traffic ya, supaya dan juga menghindari gagal upload. Nah, lalu karena ini kan nanti UTS-nya itu kita saya ada soalnya di-download, silahkan dikerjakan, ditulis tangan, gitu ya. Nanti kan hasilnya difoto tuh. Hasilnya setelah difoto, di-upload. Nah, biasanya ada permasalahan ketika upload itu gagal karena terlalu besar filenya. Nah, itu caranya dikecilin. Jadi biasanya di Wastu Digital kan dibatasin tuh maksimal upload tuh sekitar 5 mega. Nah, karena handphone sekarang udah canggih-canggih kameranya, biasanya megapikselnya udah tinggi-tinggi gitu. Nah, itu yang bisa menyebabkan si filenya jadi bengkak ya. Nah, jadi saran saya diturunin aja megapikselnya jadi 8 lah. 8 megapiksel itu masih cukup ya untuk saya bisa membaca dengan jelas gitu. Dan file yang dihasilkan pun masih di bawah 5 mega gitu. Bahkan bisa 2 mega atau 1 mega, tapi masih jelas. Nah, itu saja sih tips nanti untuk UTS ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Untuk UTS itu sendiri. Kisi-kisinya, Pak. Kisi-kisinya ya silahkan belajar aja lah ya dari materi yang sudah dikasih. Intinya sebetulnya lebih ke pemahaman ya, tenang aja. Soalnya bisa dikerjakan dalam waktu setengah jam lah, setengah jam sampai 1 jam ya, sebenarnya seperti itu. Oke, gimana Arif? Bapak, Ya. Kan kata Bapak tadi dipoto, berarti berbentuk tulisan ya, Pak? Ya, tulisan, untuk tulisan. Oh, iya, baik. Jangan diketik sama Word ya. Jangan tulisan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, silahkan open cam-nya. Saya mau screenshot yang hadir di pagi hari ini ya. Saya screenshot dulu. Siapa saja? Sebentar. Oke, sebentar. Bang Ari nggak gaya? Saya pin dulu foldernya. Mana ini? Pagi A. Oke. Iya, siap ya. 1, 2, 3. Save dulu. Iya, ke halaman 2-nya. Silahkan, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip.
Oke, sudah tercapture semuanya. Terima kasih ya. Ya, saya tutup saja kuliah di pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas itu bisa bermanfaat dan menambahkan informasi ya untuk kita semua. Nah, saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah kata yang kurang berkenan ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di UTS ya, di UTS. Mungkin UTS tetap kita Zoom dulu ya, Zoom dulu, kita screenshot dulu yang hadir itu untuk berita acara ininya berita acara UTS-nya tetap ada, tapi sambil mengerjakan juga nggak apa-apa. Nah, itu saja sih yang disampaikan pas nanti untuk UTS. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Kembali Pak. Iya, sama-sama.